Lagi-lagi kembali terulang. 40 siswa, 8 siswa SD keracunan program makan bergizi gratis Yang basi dan mengandung belatung. Di balik janji mulia memberi anak makan bangsa, program makan bergizi gratis justru menyisakan banyak tanda tanya. Mulai dari mutu makanan hingga siapa yang mengelola anggaran triliunan rupiah. Semua menjadi sorotan. Apa yang sebenarnya terjadi? Janji kampanye kini diuji oleh realita yang tak sederhana. Program makan bergizi gratis atau MBG menjadi salah satu janji kampanye unggulan pasangan Prabowo Gibran. Namun, sejak mulai diuji coba pada awal tahun ini, program tersebut justru menuai banyak sorotan. Dengan alokasi awal mencapai 71 triliun rupiah, MBG digadang-gadang sebagai solusi untuk mengatasi stunting yang masih menghantui jutaan anak di Indonesia. Sayangnya, program berskala besar ini dinilai tergesa-gesa, kurang transparan, dan rawan disusupi kepentingan. Seperti banyak program dengan anggaran jumbo lainnya, risiko praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme membayangi pelaksanaan MBG. Selain kualitas makanan yang dikeluhkan buruh dan pembayaran vendor yang tersendat, investigasi majalah Tempo menemukan bahwa sejumlah mitra penyedia MBG ternyata memiliki hubungan erat dengan keluarga, pendukung, hingga kader partai pengusung Prabowo. Kita ingin memberi makan siang untuk semua anak Indonesia. Gagasan awal MBG disampaikan oleh Prabowo Subianto pada September 2023. Sebagai bagian dari visi misi kampanye, ia berjanji menyediakan makan siang dan susu gratis bagi 82,9 juta pelajar, balita, serta ibu hamil dan menyusui, dengan tujuan meningkatkan gizi, mencegah stunting, dan mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia. Kami akan segera merancang dan mengeksekusi memberi makan siang untuk semua anak-anak Indonesia. Usai memenangi Pilpres 2024, tim Prabowo Gibran mulai merinci rencana ini. Nama program diubah dari makan siang gratis menjadi makan bergizi gratis. Jika terrealisasi secara penuh, anggaran MBG diperkirakan mencapai 450 triliun rupiah per tahun. Pada tahap awal, uji coba MBG digelontorkan dana sebesar 71 triliun rupiah. Pada Januari 2025, program ini resmi bergulir dan mencatatkan capaian memberi makan kepada sekitar 570.000 pelajar di 26 provinsi. Namun, berbagai persoalan muncul di lapangan, dari kualitas makanan yang diragukan, pengolahan yang tidak higienis, bahkan makanan basi, hingga kasus keracunan. Tepung tempe tuh ada sama kayak basi, tepung serju rasa sama kayak asam begitu. Tepung terong bau, tepung ayam juga bau. Trauma makan daging. Makan seperti kayak rasa hambar terus sama basi. Rasa semuanya basi setiap hari. Laporan media dari 6 Januari hingga 22 April 2025 mencatat 244 siswa mengalami keracunan akibat konsumsi makanan dari program MBG. Beberapa kasus mencuat di Sukoharjo, 40 siswa, Nunukan, 20 siswa, 4 Lawang, 8 siswa, Sumba Timur, 29 siswa, Mangara Bombang, 12 siswa, Pandeglang, 28 siswa, Batang, 60 siswa, dan Cianjur, 38 siswa. 40 siswa sekolah dasar negeri di Sukoharjo mengalami keracunan makanan
usai menyantap menu makanan bergizi gratis. Pemirsa, puluhan siswa di Batang, Jawa Tengah keracunan program makan bergizi gratis. 8 siswa SD keracunan usai santap makan bergizi gratis di 4 Lawang, Sumatera Selatan. Kasus dugaan keracunan massal di sekolah usai menyantap hidangan dari program makan bergizi gratis lagi-lagi kembali terulang. Ya, sejumlah siswa sekolah dasar di Kecamatan Tebing Tinggi diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG yang basi dan mengandung belatung. Minimnya pengawasan tak hanya berdampak pada siswa, tapi juga membuka celah penyimpangan. Komisi Pemberantasan Korupsi, Indonesia Corruption Watch, hingga pengamat dari Selios menilai MBG berisiko mengalami kebocoran dana. Karena melibatkan banyak pihak, namun pengawasan dan akuntabilitasnya lemah. Di sejumlah daerah bahkan muncul laporan adanya pungutan liar, meski program ini seharusnya digratiskan sepenuhnya. Keterlambatan pembayaran gaji juga menghantui sebanyak 1.954 orang yang bertugas sebagai kepala dapur, ahli gizi, dan akuntan pendamping sempat belum menerima honor mereka selama 3 bulan. Menurut Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, hal ini terjadi karena persoalan administrasi dan kini diklaim telah dibayarkan. Namun, kasus serupa terjadi pula di Kalibata, Jakarta Selatan. Salah satu mitra dapur MBG mengaku belum menerima pembayaran sejak Februari 2025. Mereka akhirnya melaporkan Yayasan Media Berkat Nusantara ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penggelapan dana operasional hampir 1 miliar rupiah. MBG dikelola oleh Badan Gizi Nasional dan melibatkan belasan ribu mitra serta sejumlah yayasan. Masalahnya, banyak di antaranya memiliki keterkaitan langsung dengan lingkaran terdekat Presiden Prabowo. Dalam laporan Tempo, Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional yang didirikan oleh Prabowo Subianto disebut ikut terlibat dalam penyediaan makanan. Yayasan ini dibentuk 4 bulan sebelum uji coba MBG dimulai. Prabowo tercatat sebagai ketua pembina yayasan tersebut. Di dalamnya juga terdapat nama adiknya, Hashim Joyo Hadikusumo, anaknya Didit Hedi Prasetyo, serta Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Jajaran pengurus lainnya pun berasal dari tokoh-tokoh yang dekat dengan Prabowo. Letjen Purnawirawan Teguh Arif Indratmoko, Wakil Kepala BPKP Nanik S. Deyang, yang juga pernah menjabat di tim pemenangan Prabowo, serta Dirut Pertamina Simon Alusius Mantiri yang dikenal sebagai orang kepercayaan sang presiden. Yayasan-yayasan lain yang turut mengelola dapur MBG juga memiliki benang merah dengan Partai Gerindra maupun pendukung Prabowo. Misalnya, Yayasan Vicky Indra Sriwijaya di Palembang dipimpin oleh caleg Gerindra, Tri Yulia Rizky Ananda. Yayasan Sejahtera Desaku di Manggarai Barat diurus oleh caleg DPRD NTT Kosmas Janggat. Dan Yayasan Prabu Center 08 di Bali, Banten, dan Bengkulu dibentuk oleh Lenis Kogoya, staf khusus Presiden era Jokowi yang kini berada di bawah Kementerian Pertahanan. Ada pula Yayasan Kitong Bisa di Papua dan Jawa Tengah yang berafiliasi dengan Billy Mambrasar, staf khusus milenial di masa Jokowi, sekaligus bagian dari tim kampanye Prabowo. Sementara Yayasan Bosowa Bintan Insani di Bogor berhubungan dengan keluarga Aksa Mahmud, pemilik Bosowa Group dan pendukung kuat pasangan Prabowo Gibran. Keterlibatan sejumlah nama dekat Prabowo dalam program MBG tentu menimbulkan kekhawatiran publik akan potensi konflik kepentingan maupun praktik monopoli tersembunyi. Meski demikian, Kepala Badan Gizi Nasional menyatakan bahwa setiap pihak memiliki hak untuk berkontribusi dalam program ini. Ia juga menegaskan tidak akan mentolerir bentuk penyelewengan apapun. Namun, hingga hari ini, MBG yang awalnya digembar-gemborkan sebagai terobosan untuk meningkatkan gizi, mencegah stunting, dan mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia, justru terlihat masih jauh dari kata siap. Alih-alih menjadi program yang menjanjikan, banyak pihak menilai program cenderung terlihat hanya sebagai perwujudan janji politik yang masih karut-marut dari hulu ke hilir.